Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pelajaran kali ini kita akan belajar tentang teori sosiologi kelas 10 bersama saya Clara Dia Arabila NIM K842008. Jadi pada video kali ini kita akan belajar apa sih nilai sosial itu. Nah, kita perlu memahami nih tujuan video pembelajaran kali ini tuh kita akan memahami apa itu pengertian, ciri, pembagian nilai sosial di dalam masyarakat. Nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran ini sampai selesai, kita akan mengetahui apa sih nilai sosial itu, kemudian ciri-cirinya apa aja, dan pembagian nilai sosial di dalam masyarakat itu seperti apa. Jika kita berbicara tentang nilai sosial, itu memiliki nilai yang sangat luas. Namun ketika kita membeli barang yang bermutu dan bernilai, artinya dia itu memiliki kualitas yang baik dari orang yang melihatnya. Tapi ketika kita berbicara tentang nilai sosial, kita tidak berbicara secara singkat seperti itu. Tapi kita harus mengetahui dan memahami bagaimana cara berperilaku sosial di dalam masyarakat yang bisa kita nilai nantinya. Selanjutnya, saya akan menampilkan dua gambar A dan B. Nah, gambar A ini merupakan gambar ketika seorang anak itu berpamitan ketika ingin berangkat ke sekolah, dan gambar B yaitu gambar orang yang sedang mencuri. Nah, dua perilaku berbeda ini di dalam masyarakat tentunya memiliki nilai yang berbeda juga kan. Nah, jika kalian lihat nih, gambar A itu merupakan gambar perilaku yang baik di dalam kehidupan masyarakat kita. Sedangkan gambar B adalah ketika orang mencuri. Nah, kira-kira ini dapat diterima di dalam masyarakat atau tidak? Tentunya tidak kan ya. Nah, mencuri itu merupakan nilai yang buruk yang di dalam masyarakat kita. Oke, lalu sebenarnya apa sih nilai sosial itu? Jika kita lihat dari pemahaman sederhana tadi, kita dapat memahami apa sih nilai sosial itu. Tapi di sini saya ingin menjelaskan nilai sosial menurut salah satu ahli, yaitu Robert Lawang. Nah, menurut Robert, nilai itu adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu. Nah, jadi Robert itu melihat sesuatu yang diinginkan itu pantas dan berharga. Contohnya seperti apa? Seperti seorang anak yang menyeberangkan neneknya, atau orang tua yang merupakan itu merupakan nilai yang pantas di dalam masyarakat kita. Nah, ketika orang melihat nenek itu sendirian, semua itu menginginkan untuk menolong nenek tersebut, untuk membantu, untuk menyeberangkan nenek itu untuk menyeberangkan jalan. Nah, dan itu menjadi berharga karena memiliki sebuah kebaikan yang diakui oleh masyarakat kita. Nah, dengan membantu nenek itu menyeberang, maka seseorang itu mendapatkan penghargaan dan penghargaan dari masyarakat yang melihatnya. Maka dari itu mampu mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai tersebut. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan mengenai apa sih sebenarnya nilai sosial di dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa nilai sosial adalah kualitas perilaku, pikiran, karakter yang dianggap masyarakat itu merupakan sesuatu yang baik dan benar, yang hasilnya itu diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Kemudian nilai sosial itu merupakan sikap dan perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting. Nah, contohnya itu seperti yang saya tampilkan di slide pertama, ketika ada seseorang yang akan berangkat ke sekolah, yaitu berpamitan kepada kedua orang tuanya. Nah, itu merupakan perilaku yang dianggap oleh masyarakat sesuatu yang baik dan bisa ditiru oleh orang lain. Ini adalah pengertian nilai sosial yang bisa kita pahami di kehidupan masyarakat kita. Oke, selanjutnya yaitu pembagian nilai sosial menurut Profesor Dr. Notonegoro. Nah, nilai itu dibagi menjadi 3. Ada nilai material, vital, dan nilai kerohanian. Apa sih yang pertama itu? Apa sih nilai material itu? Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia dan dia itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Seperti apa contohnya? Seperti makan, minum, dan sebagainya. Nah, kalau nilai vital sendiri yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas sebagai penunjang. Nah, contohnya itu nih seperti kita ya pelajar. Nah, ketika mau belajar di sekolah, tentunya kita harus memiliki alat tulis sebagai penunjang kita, dan selain itu ada buku sebagai penunjang juga.
Contoh lainnya seperti ojek online, dia itu membutuhkan motor sebagai aktivitas untuk aktivitasnya, yaitu yang namanya nilai vital. Nah, oke, selanjutnya yang nilai ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nah, nilai kerohanian itu terdiri dari nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia. Yang kedua ada nilai keindahan yang bersumber pada rasa estetik atau keindahan. Yang ketiga ada nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kodrat manusia. Kemudian ada nilai religius yang berasal dari kepercayaan atau keyakinan manusia. Nah, itu adalah pembagian nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Oke, kemudian yaitu nilai dibedakan berdasarkan ciri-cirinya, ada dua, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Nah, kalau nilai dominan itu apa sih yang dimaksud dominan? Dominan itu yaitu ukuran sesuatu yang paling mayoritas di dalam masyarakat dan diyakini yang akhirnya itu menjadi penting di antara nilai-nilai lainnya. Contohnya seperti kita seorang pelajar, mana yang lebih penting antara belajar atau mencari uang? Pasti kita sebagai pelajar nilai dominan kita yaitu belajar di sekolah kan ya. Nah, itu adalah nilai dominan. Jadi ukuran dominan dalam sebuah kegiatan itu didasarkan pada hal-hal yang pertama, banyaknya penganut nilai tersebut. Nah, semua orang itu mengakui bahwa pelajar itu dominannya harus belajar. Kemudian lamanya nilai tersebut itu dianut atau digunakan. Nah, kita sudah tahu ya di dalam masyarakat kita seorang pelajar itu dia jadi generasi dari generasi ke generasi itu pasti nilai dominan itu belajar. Nah, oke, selanjutnya di dalam masyarakat penganut nilai dominan itu memiliki sebuah prestis di dalam masyarakat. Nah, itu adalah berapa ukuran dominan di dalam masyarakat. Kemudian terakhir ada nilai yang mendarah daging. Nah, nilai ini tuh merupakan nilai yang telah menjadi kepribadian atau kebiasaan sehingga seseorang itu menjalankannya tanpa melalui sebuah proses berpikir atau pertimbangan lagi. Nah, mendarah daging di sini itu bukan dibawa sejak lahir, bukan bawaan dari lahir, tapi seperti kita tahu cirinya tadi ya, bahwa nilai itu tidak dibawa sejak lahir, tapi biasanya nilai mendarah daging itu adalah ide yang sudah tersosialisasi sejak kecil. Jadi dari kecil udah diajarkan dengan nilai sesuatu yang baik. Misalnya itu ketika kecil itu kita diajarkan bahwa untuk berbicara dengan orang tua itu harus sopan dan baik. Nah, akhirnya dia itu menerapkannya itu sampai dia itu tumbuh dewasa. Nah, ketika dia berjumpa dengan orang yang lebih tua, dia akan berperilaku baik pada orang tua tersebut, seperti bicaranya sopan, lemah lembut. Jadi itulah yang dinamakan contoh dari nilai yang mendarah daging. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai berdasarkan cirinya itu ada dua, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Jadi seperti itu penjelasan mengenai nilai sosial pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di materi sosiologi berikutnya bersama saya Clara Dia Arabella mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.